Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih? Nah adik-adik, sekarang kita kembali lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan sebelum memulai ibadah, akan mempersilahkan adik-adik untuk mempersiapkan yang pertama, Alkitab. Yang kedua, siapin alat tulisnya. Dan yang ketiga, siapin juga buku-bukunya kalau misalkan nanti ada kakak pelayan yang akan menyampaikan materi-materi penting untuk bisa dicatat adik-adik. Betul sekali. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau memperkenalkan dulu nih. Ada siapa aja sih hari ini? Ada kakak Miko, Ada Kak Jessi. ada kakak Norit. Nah adik-adik, sebelum memulai, adik-adik bersatu dulu ya. Ayo bersatu tuh, dipersilakan. Nah, adik-adik, di sini siapa yang tahu nih kalau misalkan Allah adalah Kasih. apa aja sih Allah adalah? Kasih. Nah, Allah adalah kasih adalah lagu pembukaan kita dari Kidung Ceria nomor 176. Tapi sebelum kita bernyanyi, kakak undang untuk semuanya bagi berdiri. Ayo bangkit berdiri adik-adik semua. Berdiri. Semangat. Oke, kita nyanyikan ya bersama. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya, betul sekali adik-adik. Allah adalah kasih ya Kak Niko Betul ya. banget, Kak Kak Jessi. Norit. Nah, kita karena kita tahu Allah adalah kasih, kita akan mengikuti apa yang Allah lakukan, apa yang Allah kerjakan. Nah, adik-adik, kita akan mengawali ibadah, lebih fokus lagi, lebih fokus ke Tuhan, dan kita sekarang akan berdoa dahulu. Oke? Yuk, semuanya lipat tangan, tutup matanya. Yuk, persiapkan hati kalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Hari ini kami akan beribadah kembali Tuhan di hari Minggu ini, hari yang baru Tuhan. Kami akan beribadah, ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama kakak-kakak layan semuanya Tuhan. Walaupun kami terpisah, tapi kami yakin Engkau hadir di dalam rumah kami masing-masing. Tuhan berkati ibadah ini, Tuhan berikan kami fokus Bapa agar kami dapat beribadah dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kalau lagu pertama kita belajar Allah adalah kasih, ternyata adik-adik kasihnya Allah itu adalah menyelamatkan kita semua. Menyelamatkan adik-adik dan menyelamatkan kita semua. Oleh karena itu, kakak sekarang mengundang adik-adik untuk menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 19 yang Maha Kasih. Maha kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatkan oleh kasihnya kepadaku. Satu kali lagi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kakak mempersilahkan adik-adik semua untuk duduk dulu ya. Sudah duduk? Nah sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 90, Yesus sayang padaku.
Tuhan, adik-adik semua lipat tangannya, Tangan. tutup matanya, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami jadi anak-anak yang baik, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat ketemu lagi dengan Kak Vela pada hari Minggu di pagi hari ini. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai firman Tuhan. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan yang hendak kita baca pagi hari ini, Kak Vela mau bertanya dulu. Adik-adik tahu tidak siapa Raja Israel yang pertama? Namanya siapa? Ya, Raja Saul. Yang kedua, Raja Daud. Ya, Raja Saul dari suku Benyamin, kalau Raja Daud dari suku Yehuda. Yang ketiga, yang menjadi raja bangsa Israel siapa? Ayo ingat nggak? Ya, anaknya Raja Daud yang mempunyai kebijaksanaan yang terkenal. Ya, benar, Raja Salomo. Betul. Tapi sayang ya adik-adik, di masa tuanya Raja Salomo itu sudah tidak mengikuti perintah Tuhan. Raja Salomo mempunyai istri yang banyak. Dan istri-istrinya Raja Salomo itu menyembah kepada dewa-dewa lain, kepada baal-baal lain. Akhirnya Raja Salomo ikut-ikutan menyembah kepada dewa-dewanya para istrinya Raja Salomo. Sehingga Tuhan Allah marah kepada Salomo. Dan Tuhan Allah kasih tahu bahwa kerajaan Israel akan terpecah dua. Ya, tapi bukan pada zamannya Salomo. Bukan dalam masanya Raja Salomo, tapi pada zaman anaknya Salomo, yaitu Rehabeam. Nah, waktu Rehabeam memerintah menggantikan Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria, Israel Selatan dengan ibu kotanya Yerusalem. Israel Utara itu ada 10 suku dari bangsa Israel, dan Israel Selatan hanya 2 suku. Nah, Israel Utara dipimpin oleh Yerobeam, ya, raja Israel, dan Israel Selatan dipimpin oleh Rehabeam, yaitu kerajaan Yehuda. Nah, karena kejahatan bangsa Israel yaitu melawan perintah Tuhan, akhirnya Israel dihukum. Generasi-generasi seterusnya itu mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu mereka apa? Menyembah kepada Baal, menyembah kepada dewa-dewa lain, menyembah kepada ilah-ilah lain, mempersembahkan korban bakaran kepada dewa-dewa lain, bahkan sampai ada yang menyembahkan anak-anaknya untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa. Akhirnya Tuhan mengutus seorang nabi kepada bangsa Israel, yaitu di bangsa Israel di sebelah utara, yaitu yang bernama Hosea. Ya, Nabi Hosea ini mempunyai istri bernama Gomer, dan dia mempunyai 3 orang anak. Yang pertama laki-laki, kedua perempuan, yang ketiga laki-laki. Nah, apa yang hendak disampaikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Hosea? Kita akan baca bersama-sama dalam kitabnya, yaitu Hosea pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-3. Kakak ulangin ya. Hosea pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-3. Mari kita baca bersama-sama.
Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian firman Tuhan. Di ayatnya yang pertama dikatakan, mari kita berbalik kepada Tuhan. Di sini Nabi Hosea mengajak untuk bangsa Israel berbalik lagi kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Sekalipun Tuhan menghukum bangsa Israel, tapi hukumannya itu untuk mendidik bangsa Israel supaya berbalik kembali kepada Tuhan. Ya, Tuhan mengingini untuk bangsa Israel bertobat, tidak menyembah ke ilah-ilah lain, tapi menyembah kepada Tuhan, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang dari bangsa Israel. Dengan pertobatan yang sungguh-sungguh akan mendatangkan berkat bagi bangsa Israel. Bangsa Israel akhirnya bisa hidup dengan tenang, tidak harus mendapat serangan dari musuh-musuh bangsa Israel. Karena apa? Karena bangsa Israel dilindungi sama Tuhan. Seperti zaman hidup waktu raja-raja dari bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan, melakukan persembahan kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan Allah Israel, bukan kepada allah-allah lain. Seperti kita adik-adik, kalau kita taat kepada Tuhan, kita patuh kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendatangkan berkat bagi kita. Tapi kalau kita tidak melakukan hal yang tidak baik, kita melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, pasti Tuhan akan menegur. Seperti kalau kita berbuat salah, pasti di rumah orang tua akan menegur kita. Opa oma, apa opung juga akan menegur kita. Guru di sekolah juga akan menegur kita kalau kita berbuat salah, ya. Nah, kita ditegur itu berarti mereka sayang kepada kita. Seperti juga Tuhan sayang kepada bangsa Israel, makanya bangsa Israel ditegur sama Tuhan untuk berbalik kepada Tuhan. Nah, kita juga ditegur sama orang tua kita itu supaya kita berbalik lagi melakukan hal yang benar. Kita harus tekun, kita melihat contoh dari orang tua kita, dari opa, oma. Di sini ada yang masih ada oma opanya. Nah, apa yang dilakukan oma opanya di rumah? Ada yang suka sering baca Alkitab? Pasti ya, oma Kafala juga gitu, selalu baca Alkitab. Terus berdoa? Pasti. Bernyanyi? Pasti ya. Nah, adik-adik harus contohnya kan mereka, kehidupan mereka itu dilakukan bukan mereka dari sudah tua mereka melakukan, tidak, tapi dari dulu kebiasaan itu pasti mereka lakukan. Nah, kita harus mencontohkan apa yang dilakukan orang-orang tua kita dulu yang benar ya. Nah, kenapa Kafala menyebutkan oma opa? Karena hari ini kita merayakan hari ulang tahun dari PKLU ya, yaitu Persekutuan Lanjut Usia. Oma opa punya pekat ya, di mana oma opa itu dapat bersekutu sesuai dengan umurnya, dengan teman-temannya, seperti adik-adik ya, berkumpul bersama teman-temannya yang seumur. Nah, kalau kita melakukan yang baik, mengikuti ajaran Tuhan, melakukan perintah Tuhan melalui orang tua kita, melalui oma opa kita, melalui opung kita, maka kita akan hidupnya pasti kita akan berbahagia dan berkat Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana adik-adik? Mau melakukannya?
rajin baca firman Tuhan, berdoa, bukan hanya makan dan tidur saja ya berdoanya ya. Terus memuji Tuhan. Jangan nyanyi-nyanyi yang duniawi aja, tapi juga bernyanyi yang memuji Tuhan. Oke, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan berdoa lagi ya, yang akan dipimpin oleh Kak Desi. Ya, betul sekali. Yuk adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata. Ya, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan ya, yang dibawakan kakak-kakak layan. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa. Kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus atas firman yang Kau berikan melalui kakak-kakak layan kami. Biarlah firman tadi Tuhan menjadi terang dan menjadi pedoman bagi hidup kami masing-masing. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kalau tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan menyanyikan Kidung Ceria nomor 22, Besarlah Kasih Bapakku, di mana ceritanya adalah Bapak kita selalu menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Sekali lagi, Kidung Ceria nomor 22, Besarlah Kasih Bapakku. Persembahannya masih seperti sama adik-adik ya, masih di rumah masing-masing, belum ada kantung-kantung berjalan. Tetapi tidak apa-apa adik-adik ya, adik-adik bisa memberikan persembahan di celengan atau di kotak yang tersedia. Dan nantinya ketika sudah bisa kembali ke gereja, adik-adik atau hanya orang tua adik-adik bisa mengembalikannya ke gereja. Oke adik-adik, selamat memberikan persembahan. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak undang untuk adik-adik semua bangkit berdiri. Berdiri semuanya, berdiri, semangat. Dan jangan lupa untuk selalu ingat apa yang telah diajarkan, diceritakan oleh kakak pelayannya ya. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, setelah memberi persembahan, sekarang saatnya kita mengakhiri ibadah kita, walaupun kita masih beribadahnya dari rumah saja. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah, kakak undang semua untuk adik-adik bangkit berdiri. Yuk berdiri adik-adik semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu ingat apa yang telah diceritakan oleh kakak pelayannya ya. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur, kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi jangan lupa ya untuk ingat apa yang telah diceritakan oleh kakak-kakak pelayan kita ya. Nah adik-adik, sekarang kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri ibadah kita. Lipat tangannya, Tangan adik-adik. tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah. Walaupun kami masih beribadah dari rumah, berkati kami Tuhan supaya kami boleh melakukan apa yang telah diceritakan oleh kakak pelayan kami Tuhan. Kami juga berdoa di bangsa kami Tuhan, supaya bangsa kami boleh
cepat pulih dari virus corona Tuhan, supaya kami boleh beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Walaupun adik-adik masih beribadahnya dari rumah, tapi adik-adik harus jaga kesehatan ya. Dengan cara yang pertama, kalau adik-adik harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Dan yang kedua, kalau sudah sampai di rumah ataupun lagi berpergian, jangan lupa adik-adik sering cuci tangan pakai sabun atau bawa hand sanitizer. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi, nggak boleh tuh namanya pilih-pilih makanan. Tuh. Dan yang terakhir, keempat, adik-adik harus istirahat yang cukup supaya adik-adik tetap bisa bersekolah, beribadah, belajar dari rumah saja. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.